Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askal Askia Zuhri, NIM 1202100004 dari TPB 20, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan pemenuhan dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software. Nah, adapun hal yang saya akan bahas yang pertama adalah latar belakang, kemudian nanti ada pemrograman dari flowchart, kemudian ada pemrograman dari C++, dan saya nanti akan demo programkan. Untuk hal yang pertama, materi yang saya akan bahas yaitu matkul fisika dengan materi molaritas dan molalitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Yang kita bahas yaitu molalitas. Molalitas atau konsentrasi molal adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut di dalam suatu larutan. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Secara sederhana, molalitas dapat dirumuskan sebagai berikut. M kecil sama dengan N per P. N yang sama dengan mol zat terlarut dan P yang artinya massa pelarut. Nah, sedangkan molaritas biasa disimbolkan dengan huruf M besar. Molaritas atau konsentrasi molar menyatakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan atau 1000 ml larutan atau jumlah milimol dalam 1 ml larutan. Molaritas dapat dirumuskan M besar sama dengan N per V. Adapun N itu yaitu mol zat terlarut. Kemudian untuk V, volume larutan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan flowchart-nya ya. Oke, kita buka terlebih dahulu flowchart-nya. Baik, di sini sudah ada flowchart dari molaritas dan molalitas ya. Ini juga sudah sesuai dengan syarat yang ada di aturan UAS pada kesempatan kali ini. Sudah ada arraynya, kemudian sudah ada perulangannya, dan kemudian sudah ada percabangannya. Oke, nah mungkin kita bisa langsung saja kita run ya. Kita jalankan program ini. Nah, langsung keluar nih, ada berapa soal molaritas dan molalitas yang mau dicari. Misalkan saja kita mau mencari tiga soalnya, 3 soal. Nah, dia nanti akan keluar pilihan nih, pilihan pertama dan pilihan kedua. Ada molaritas dan ada molalitas. Misalkan kita mau pilih molaritas. Kalau kita mau pilih molaritas, itu kita pilihnya yang nomor 1. Nah, kita enter, kemudian itu nanti akan keluar rumusnya, yaitu N per V. Nah, nanti setelah keluar rumusnya, kita masukkan molnya. Mol dari atau yang biasa kita kenal M-nya. Molnya kita masukkan 10 misalkan. Nah, kemudian kita masukkan volumenya. Volumenya kita masukkan 5. Nah, nanti dia akan mengeluarkan hasil yaitu sama dengan 2. Ya, karena memang sesuai rumus N per V, berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian dia akan melakukan perulangan yang kedua ya. Karena kan tadi kita menulisnya 3 kali perulangan, jadi masih ada 2 kali perulangan. Jadi ini yang perulangan kedua. Misalkan saja tadi kita sudah mencari molaritas, sekarang kita mau cari molalitasnya. Berarti kita pilih nomor 2. Enter. Nah, kemudian keluar rumusnya ya. Rumus dari molalitas N per P, kemudian kita masukkan molnya, misalkan saja 30, kemudian kita enter dan masukkan massa pelarutnya ya. Kita masukkan massa pelarutnya misalkan 5. Nah,
Dan nanti dia akan mengeluarkan hasil 6 karena sesuai rumus N per P ya. Jadi 30 bagi 5 sama dengan 6. Kemudian dia akan melakukan perulangan lagi nih. Ini adalah perulangan terakhir ya, karena kita tadi di awal menuliskan 3 kali perulangan. Mungkin kita untuk perulangan yang ketiga ini kita masukkan jangan selain 1 dan selain 2 gitu. Kita masukkan di atas 2 deh. Biar kita tahu hasilnya kayak gimana. Misalkan kita masukin angka 3. Kita enter. Nah, itu akan melakukan keluar tidak ada gitu. Karena di program tadi kita sudah buat bahwa ketika di atas 2 gitu ya. Pilihan di atas pilihan 2 gitu. Itu akan keluar tidak ada gitu. Jadi udah selesai nih. Karena kan tadi kita juga hanya 3 kali percobaan ya. Sudah bisa melakukan perulangan lagi nih. Sudah tidak bisa dipencet lagi nih. Nah, itu tandanya udah selesai. Nah, itu tadi dari flowchart-nya. Kemudian kita akan membahas dari pemrograman C++-nya nih, masih di materi molaritas dan molalitas. Langsung saja kita buka C++-nya ya. Baik, di sini sudah ada C++ dari molaritas dan molalitas. Ya, sesuai juga ya sama syarat yang berlaku. Sudah ada arraynya, kemudian sudah ada perulangannya, dan kemudian sudah ada percabangannya ya. Oke, mungkin kita langsung run saja ya, karena sudah di-compile juga sebelumnya. Jadi tinggal run. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Kita akan memasukkan berapa kali kamu ingin mencari molaritas dan molalitas. Misalkan saja kita ingin mencari molaritas dan molalitasnya 3 kali. Oke, pilihan pertama molaritas, pilihan kedua molaritas. Misalkan kita mau mencari molaritas terlebih dahulu, berarti kita pilih nomor 1. Selanjutnya kita akan memasukkan mol dari soal tersebut. Kita masukkan molnya, misalkan saja ya, kita masukin 25. Kemudian kita masukkan volumenya 5. Dan dia akan mengeluarkan hasil yaitu 5 karena N per V sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Kemudian dia akan melakukan perulangan nih. Jadi tinggal kita klik saja misalkan mau mencari molalitas. Berarti kita akan pencet nomor 2. Dan kita enter. Nah, dia akan melakukan perulangan. Nah, misalkan kita masukkan lagi molnya nih. Molnya itu kita masukkan 90. Kemudian masa pelarutnya kita masukkan 30. Nah, dia akan mengeluarkan jawaban yaitu 3 karena sesuai rumus N per P atau mol per masa pelarut itu ya 90 per 30 sama dengan 3. Kemudian dia akan melakukan perulangan lagi nih karena kan tadi kita di atas ingin mencarinya itu sebanyak 3 kali ya, jadi akan melakukan perulangan yang terakhir nih. Kita akan mencoba kita klik nomor 3 gitu ya. Karena kan dalam pilihan nomor 3 itu tidak ada gitu ya. Kita coba apa yang keluar ketika kita melakukan memasukkan angka 3 gitu. Nah, dia akan keluar pilihan tidak ada karena kita sudah mendesain dari membuat dari program ini ya bahwa ketika lebih dari 2 itu pilihannya tidak ada gitu karena hanya 1 dan 2 saja. Mungkin ini dari C++-nya ya, mengenai molaritas dan molalitas. Selanjutnya kita akan berganti materi. Materi yang kedua yaitu mata kuliah biologi ya, materinya rantai makanan. Namun sebelum itu kita ketahui dulu latar belakangnya. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda nih teman-teman. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen,
konsumen dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari flowchart-nya ya, flowchart rantai makanan. Langsung saja kita buka flowchart-nya. Baik, di sini sudah terlihat ya rantai makanan dari flowchart-nya nih. Baik, di sini sudah terlihat ya flowchart dari rantai makanan, sudah sesuai juga, terdapat arenya, perulangannya, kemudian percabangannya ya. Baik, mungkin kita langsung saja kita run, kita jalankan. Oke, di sini kita akan memasukkan banyaknya percobaan. Kita percobaannya 2 kali saja ya. Nah, kita diminta untuk memasukkan nama produsen, misalkan kita masukkan padi. Untuk konsumen primernya kita masukkan tikus. Untuk konsumen sekundernya kita masukin ular. Untuk konsumen tersiernya kita masukkan elang. Dan untuk konsumen finalnya kita masukkan jamur. Nah, di sini kita diminta untuk memilih nih salah satu dari kelima hal yang tadi. Itu kita pengen tahu mana nih yang jika salah satunya tidak ada. Misalkan kita pengen cari padi ya, berarti kita pilih nomor 1, kita enter. Jika padi tidak ada, maka dapat menyebabkan kepenuhan terhadap tikus, ular, elang, dan jamur. Kemudian program ini akan melakukan perulangan yang kedua ya, atau yang terakhir ya, karena tadi kita menulisnya 2 kali perulangan saja. Jadi ini merupakan perulangan terakhir. Kita akan masukin nama produsennya, mungkin sama saja ya, yaitu padi. Untuk konsumen primernya tikus, konsumen sekundernya ular, untuk konsumen tersiernya jamur. Untuk konsumen tersiernya elang, dan untuk konsumen finalnya jamur. Nah, kita misalkan saja ingin mencari tahu tentang ular deh, berarti kita pilih nomor 3, klik enter. Nah, jika ular tidak ada, maka populasi tikus akan bertambah banyak dan dapat meresahkan warga, serta populasi elang dan jamur akan berkurang. Nah, itu merupakan peluang terakhir tuh. Jadi setelah ini nggak bisa lagi nih, kita nggak bisa pencet lagi tuh. Ya, jadi itulah flowchart dari rantai makanan. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang C++ dari rantai makanannya ya, teman-teman. Langsung saja, tidak perlu lama-lama, kita langsung buka saja C++-nya. Baik, di sini sudah terlihat ya C++ dari rantai makanan. Di sini juga sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Terdapat array, kemudian perulangan, dan kemudian ada percabangan. Baik, langsung saja kita run ya, kita jalankan karena sebelumnya sudah di-compile juga. Jadi kita tinggal run saja. Oke, kita masukin banyaknya percobaan. Misalkan kita mau melakukan sebanyak 2 kali percobaan saja. Baik. Kemudian kita masukin nama produsennya. Samakan saja seperti di flowchart tadi. Padi. Kemudian untuk konsumen primernya tikus. Kemudian ular untuk konsumen sekundernya.
Kemudian untuk konsumen tersiernya elang, dan untuk konsumen finalnya ada jamur. Nah, kita disuruh pilih lagi nih teman-teman. Misalkan saja kita mau pilih nomor 4 ya, kita mau tahu tentang elang. Jika tidak ada, dia bakal kayak gimana. Kita pilih 4, kita enter. Nah, jika elang tidak ada, maka populasi jamur akan turun dan akan menyebabkan kepunahan. Nah, kemudian untuk ini dia akan melakukan perulangan lagi nih, perulangan yang kedua atau perulangan yang terakhir ya. Karena sebelumnya kita memasukkan banyak percobaan ini hanya 2 ya, berarti ini perulangan terakhir. Kita masukin nama produsen, kita samakan saja, padi, kemudian tikus, kemudian ular, kemudian elang, dan kemudian jamur. Nah, selanjutnya kita misalkan saja kita mau mencari tahu tentang jamur deh. Misalkan kita pilih nomor 5. Enter. Nah, dia akan keluar. Jika jamur tidak ada, maka elang akan menjadi konsumen akhir. Nah, itulah tadi C++ ya dari rantai makanan. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai UAS PKS pada kesempatan kali ini. Tadi saya sudah menjelaskan ya tentang materi dari molaritas dan realitas, kemudian rantai makanan, dan dibuat melalui program flowchart dan C++. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.